Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Margareta. Nama saya Muhammad Rizky Askin Putra. Kami dari sekelas 10 IPS 3 SMA Negeri 2 Batang. Di video kali ini kami akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama tentang tenaga eksogen yang terdiri atas pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Dan yang kedua tentang lembaga pengelola tata geologi di Indonesia. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Luar bumi yang dimaksud bukan tata surya. Luar bumi yang dimaksud adalah tenaga yang berasal dari atas permukaan bumi. Ini bisa berarti air, angin, organisme, sinar matahari, dan es. Jadi berbagai faktor tadi bisa menyebabkan terjadinya pelapukan, erosi, sedimentasi, dan pergerakan massa tanah. Pelapukan adalah proses penghancuran nasa batuan menjadi nasa tanah. Kamu pasti pernah melihat rantai atau besi yang mengalami karat. Nah, itu adalah salah satu contoh pelapukan. Pada umumnya, proses pelapukan ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Proses pelapukan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti iklim dan cuaca, topografi, batuan induk, serta organisme yang hidup di atas batuan tersebut. Proses pelapukan terbagi menjadi tiga, yaitu satu pelapukan fisik atau mekanis. Proses penghancuran batuan menjadi pecahan yang lebih kecil. Biasanya pelapukan ini terjadi karena perubahan musim. Contohnya pada siang hari ketika hari sangat panas kemudian turun hujan secara tiba-tiba, maka terjadi perubahan suhu yang tiba-tiba. Maka peristiwa ini akan merusak butiran-butiran batuan, kayu, dan benda-benda lain sehingga hancur menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Adalah pelapukan kimia. Sesuai dengan namanya, pelapukan kimia adalah pelapukan yang terjadi karena faktor kimia. Salah satu faktor yang paling penting dalam pelapukan kimia adalah air. Contohnya, gembok atau besi yang di rumah kamu yang sering terkena air hujan akan lebih cepat berkarat, bukan? Karat yang timbul itulah yang dinamakan pelapukan kimia. 3. Pelapukan biologis. Pelapukan biologis adalah pelapukan yang disebabkan oleh organisme melalui aktivitasnya. Contohnya adalah lumut yang ada di atas bebatuan atau akar tumbuhan yang terselip di antara bebatuan. Ketika akar tersebut membesar, ia akan menembus bebatuan. Alhasil, batuannya pecah dan mengalami pelapukan. Erosi merupakan pengikisan permukaan bumi yang disebabkan oleh gerakan air mengalir, hembusan angin, dan gelombang laut. Faktor-faktor terjadinya erosi antara lain aliran air, gerak gelombang laut, getter, dan hembusan angin. Yang pertama, ablasi, disebabkan oleh air sungai dan air hujan. Berdasarkan bentuk dan tipe erosinya, ada 5 macam erosi. Yang pertama, erosi percikan, terjadi karena tenaga tetesan air hujan memecahkan bahan mineral seperti batu, kerikil, debu, dan partikel tanah. Yang kedua, erosi permukaan, erosi yang mengikis tanah bagian atas sehingga kesuburan tanah berkurang. Erosi alur, kikisan tanah tadi mulai membentuk alur sebagai tempat mengalirnya air. Erosi parit, terbentuknya parit atau lembah karena kikisan dari aliran air terus-menerus. Erosi air hujan, terjadi pada lereng yang curam atau tegal. Abrasi merupakan proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang laut. Jika kamu pernah pergi ke pantai dan berdiri di pinggir tebing lalu menatap kejauhan laut, nah tebing itu bisa terbentuk karena adanya gesekan dari gelombang laut yang terbentur. 3. Korasi atau deflasi merupakan erosi yang disebabkan oleh angin.
Biasanya korasi atau deflasi ini terjadi di daerah gunung. Oh iya, satu hal yang harus kalian tahu bahwa ada perbedaan tipis antara korasi atau deflasi. Meskipun sama-sama disebabkan oleh angin, korasi merupakan erosi yang disebabkan oleh angin dan pasir, sedangkan deflasi disebabkan oleh angin saja. Eksarasi adalah pengikisan yang disebabkan oleh es yang mencair atau gerakan lapisan es. Karena mencairnya es ini, akhirnya batuan yang ada akan masuk ke bawah dan mengendap. Fenomena alam hasil dari eksarasi ini dinamakan chord. Penampakannya seperti sebuah pantai yang menjorok ke darat dan dikelilingi oleh tebing curam. Sedimentasi adalah peristiwa mengendapnya material batuan yang dibawa oleh angin dan air. Jika erosi dan pelapukan terkesan merusak, sedimentasi justru menambah material baru. Berdasarkan penyebabnya, sedimentasi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu: yang pertama, sedimentasi akuatis atau sedimentasi air sungai. Sedimentasi akuatis adalah pengendapan materi yang terbawa oleh air, yang biasanya terjadi di daratan rendah dan sungai. Sedimentasi aeolis atau sedimentasi karena angin. Sedimentasi ini terjadi karena angin membawa bahan-bahan yang kemudian mengalami pengendapan, hasil atau gumuk pasir. Terakhir, sedimentasi marine atau sedimentasi air laut. Jadi proses ini terjadi karena adanya pengendapan material yang terbawa oleh gelombang air laut. Oleh karena itu, hasil dari sedimentasi marine antara lain adalah tumpukan karang. 1. atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional berperan sebagai penyusun kebijakan di bidang antariksa dan atmosfer. 2. Teknologi penerbangan dan pembangunan sistem di bidang penginderaan jauh. Yang kedua, BIG atau Badan Informasi Geospasial berperan sebagai memberikan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, dan penyimpanan. Yang ketiga, Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Sosial. Bappenas berfungsi sebagai pengkaji, perumus, dan pengordinasi pembangunan sosial yang meliputi 1. Strategi pembangunan sosial, yang kedua arah kebijakan sektoral, dan yang ketiga lintas sektor dan wilayah. 4. Badan Geologi. Badan Geologi memiliki tugas-tugas yang meliputi melaksanakan penelitian dan pelayanan di bidang geologi. Yang kedua, penyusunan kebijakan teknis geologi. Ketiga, penyusunan rencana dan program penelitian dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan penelitian di bidang geologi. Yang kedua, BIG atau Badan Informasi Geospasial berperan sebagai memberikan informasi. Yang kedua, BIG atau Badan Informasi Geospasial berperan sebagai memberikan informasi yang meliputi geospasial dasar, yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, dan penyimpanan hingga penggunaan informasi data geospasial.